Guys, coba jujur sama diri kamu sendiri nih. Belanja bulanan kamu sekarang itu masih sama kayak tahun lalu nggak? Atau udah mulai banyak yang dikurangin? Misalnya minyak goreng nih, yang dulunya biasa beli sekarton, sekarang cukup setengah. Nongkrong di kafe yang dulunya jadi rutinitas nih, sekarang diganti bikin kopi sendiri di rumah. Dan yang paling kerasa, uang gaji tuh kayak cepet banget habisnya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di konten kali ini kita bakal bahas fenomena yang menghantui masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dagangan sepi sampai pasar juga ikut sepi. Iya gak sih? Tapi tenang guys, kamu gak sendirian. Fenomena ini kejadian di banyak negara. Gak tanggung-tanggung, bahkan negara raksasa kayak Cina aja sekarang lagi ngalamin hal yang sama. Daya beli masyarakat mereka itu turun, toko-toko banyak yang tutup, bisnis restoran gulung tikar, dan di Indonesia ya jelas ikut kebagian kan efeknya. Misalnya nih guys, ketika daya beli masyarakat turun, efeknya itu kayak domino. Orang itu berhenti belanja, toko sepi, usaha gulung tikar, dan pengangguran itu naik. Dan akhirnya ekonomi makin melambat. Pertanyaan sekarang guys, kalau dunia aja lagi stres, kita harus gimana bisa bertahan? Dan kabar baiknya guys, kondisi kayak gini tuh bukan hal baru loh. Sejarah dunia pernah beberapa kali mengalami situasi yang jauh lebih parah dari sekarang ini. Ada negara yang bisa bangkit, bahkan ada yang lebih kuat setelah krisis. Tapi ada juga yang makin terpuruk sampai bertahun-tahun guys. Nah guys, dari sinilah kita belajar karena sebenarnya krisis itu bukan akhir dari segalanya. Kadang malah jadi titik balik buat lahir ide baru, bisnis baru, bahkan cara hidup baru. Di video kali ini kita bakal bahas kumpas sampai habis nih kenapa daya beli masyarakat itu bisa jeblok, gimana sejarah dunia menghadapi situasi kayak gini, siapa dalang yang bikin keadaan makin parah lagi, sampai strategi praktis apa yang bisa kita lakukan supaya nggak ikut tenggelam. Jadi guys, karena obrolan kita kali ini tuh bakal bikin kamu tuh melihat krisis dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa di subscribe, di like, dan nanti di share ya video ini. Guys, kalau orang itu berhenti belanja, siapa yang paling duluan tumbang? Jawabannya bisnis kecil. Kita mulai dari hal yang paling deket dulu deh sama kehidupan kita. Bayangin kamu punya warung kecil, biasanya sehari-hari bisa jual 100 bungkus mie instan. Sekarang paling cuma laku 50. Ini kenapa? Karena orang-orang di sekitar kamu tuh lagi ngirit. Mereka tuh yang biasanya beli mie instan 1 dus, sekarang cukup 2 bungkus buat jaga-jaga. Itu baru contoh kecil loh. Sekarang bayangin kalau kondisi ini kejadian di seluruh negeri, di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang disebut daya beli masyarakat itu turun. Bahasa gampangnya, daya beli itu kemampuan kita buat belanja barang dan jasa. Kalau pendapatan stagnan sementara harga barang itu naik, otomatis kemampuan belanja kita itu juga menyusut. Dan ini bukan hanya cerita di Indonesia. Di Cina misalnya, banyak laporan media tuh yang bilang restoran itu sepi, mall itu kosong, bahkan brand-brand besar terpaksa diskon habis-habisan biar tetap ada pembeli. Padahal Cina itu negara dengan ekonomi super besar loh. Kalau mereka aja goyang guys, wajar kalau dampaknya ke kita yang ya lebih terasa. Di Indonesia sendiri guys, tanda-tandanya udah jelas banget ya. UMKM yang biasanya jadi tulang punggung ekonomi mulai banyak yang tutup. Data dari Kementerian Koperasi isunya menunjukkan banyak pelaku usaha kecil tuh kesulitan mempertahankan omsetnya. Bahkan beberapa sektor besar kayak properti dan otomotif pun lagi melambat karena orang-orang lebih fokus ke kebutuhan pokoknya masing-masing nih. Tapi masalahnya guys, ketika daya beli masyarakat itu turun, itu kayak efek domino loh. Usaha kecil tuh tumbang duluan, lalu merembet ke usaha menengah, sampai akhirnya perusahaan besar pun nggak kebal juga. Kalau perusahaan tutup, pengangguran itu naik. Kalau pengangguran naik, daya beli makin turun. Jadi lingkarannya tuh muter terus nih. Tapi guys, kalau kita balik ke sejarah, sebenarnya kondisi kayak gini tuh udah sering banget ya kejadian. Dunia tuh pernah ngalamin yang namanya Great Depression tahun 1929. Bahkan Indonesia sendiri pernah diguncang krisis moneter pada 1998. Bedanya guys, sekarang kita tuh hidup di era global. Jadi masalah satu negara gampang banget nyebar ke negara lain. Jadi sekarang pertanyaannya guys adalah bagaimana kita itu harus nyikapin kondisi kayak gini nih. Karena kalau cuma pasrah ya bisa-bisa kita ikut tenggelam. Nah, supaya lebih paham nih, mari kita kupas ya kronologi sejarah duluan nih. Guys, kalau sejarah suka berulang berarti krisis yang kita alami sekarang itu bukan yang terakhir. Kalau kita ngomong daya beli masyarakat yang runtuh sementara dunia udah punya catatan panjang nih, biar lebih gampangnya yuk kita flashback ke beberapa fenomena penting. Yang pertama, tahun 1929 yaitu Great Depression.
Semua bermula dari Amerika Serikat. Pasar saham itu jatuh di sana. Jutaan orang itu panik. Dan mendadak semua narik uang dari bank. Bank itu kolaps semua guys. Perusahaan gulung tikar dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Efeknya apa? Daya beli masyarakat tuh anjlok drastis ya waktu itu. Bayangin aja, roti yang tadinya bisa dikebeli setiap hari tiba-tiba jadi barang mewah di sana. Banyak keluarga itu harus antri panjang cuma buat dapet sup gratis ya dari dapur umum. Dunia waktu itu tuh bener-bener kacau banget ya. Tapi dari situ guys ada pelajaran besarnya nih. Pemerintah Amerika tuh mulai bikin program jaringan pangan sosial kayak bantuan langsung, proyek pekerjaan umum, sampai kebijakan bank sentral buat ngejaga stabilitasnya nih. Dan selanjutnya guys, Jepang. Dari keterpurukan jadi kekuatan industri. Efek Great Depression itu juga nyampe ke Asia, termasuk Jepang loh. Ekspor mereka tuh jeblok banget, ekonomi nyungsep. Tapi yang menarik, Jepang tuh justru belajar dari situ. Mereka tuh mulai fokus bikin industri dalam negeri. Dari tekstil sampai baja. Itulah cikal bakal Jepang itu bisa bangkit pasca Perang Dunia II. Jadi raksasa industri. Artinya krisis bisa jadi titik balik kalau negara itu berani berubah. Selanjutnya guys, krisis minyak 1970-an. Geser ke tahun 1973 nih, dunia itu dihantam krisis minyak gara-gara embargo negara-negara Arab. Harga minyak itu melonjak gila-gilaan guys. Dan efeknya apa? Transportasi dunia itu mahal, biaya produksi naik, harga barang ikut melambung. Lagi-lagi daya beli masyarakat terpukul guys. Di waktu itu guys, banyak negara yang nggak siap, ekonominya itu hancur-hancuran. Tapi ada juga negara yang justru pakai momen itu buat mengembangkan energi alternatif dan efisien industri. Dan sekarang kita bahas Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Rupiah itu ambruk guys. Nah ini yang paling dekat sama kita nih, tahun 1997 nih. Asia tuh diguncang krisis moneter ya. Rupiah yang tadinya itu 2.000 per dolar anjlok lebih dari 15.000 per dolar. Bayangin, dalam waktu singkat tabungan orang tuh hilang nilainya. Harga sembako tuh melesat naik. Daya beli rakyat itu anjlok banget ya. Banyak perusahaan kolaps, PHK massal di mana-mana. Kalau kamu sempat nonton berita atau dengar cerita orang tua kamu nih, tahun itu tuh bener-bener mencekam banget ya. Bahkan sampai jadi kerusuhan besar di 1998. Tapi menariknya apa guys, di tengah krisis itu justru banyak pengusaha baru lahir. Orang-orang yang terdesak keadaan jadi kreatif. Ada yang mulai usaha makanan di rumah, ada yang buka bisnis kecil-kecilan. Krisis jadi guru yang keras, tapi sekaligus pintu buat peluang baru guys ternyata. Dan selanjutnya guys, di era modern, pandemik dan geopolitik. Sekarang kita masuk ke era kita nih. Endemik COVID-19 itu bikin daya beli dunia itu jatuh serentak guys. Restoran tutup, mall kosong, pariwisata mati total. Setelah pandemik agak reda, muncul masalah baru. Perang Rusia dan Ukraina. Ketegangan dagang AS dan Cina, dan plus inflasi global yang besar-besaran. Semua hal itu guys bikin harga energi, pupuk, sampai bahan pokok itu nilainya gila-gilaan. Dan akhirnya masyarakat di mana-mana jadi ngerem pengeluarannya. Kalau kamu perhatiin nih guys, siklusnya itu selalu sama. Krisis muncul, daya beli anjlok, bisnis tumbang, masyarakat menderita. Tapi di sisi lain, selalu ada kelompok yang bisa bangkit karena mereka tuh cepat adaptasinya. Jadi kalau ditanya, apakah ini akhirnya? Jawabannya nggak juga. Ini cuma babak baru dari siklus yang selalu berulang. Dan bedanya sekarang giliran kita yang lagi jadi pemain di dalamnya. Yang bikin penasaran guys, siapa sih sebenarnya dalang di balik semua ini? Masa iya, semua ini cuma karena rakyat kurang kerja keras? Rasanya nggak sesederhana itu kan? Mari kita bongkar di bagian berikutnya. Guys, kamu pikir krisis ini tuh karena rakyat boros? Itu salah besar loh. Banyak orang tuh bilang, ya wajar aja daya beli itu turun soalnya rakyat terlalu konsumtif. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menyalahkan rakyat. Karena kalau kita gali lebih dalam lagi guys, ada faktor-faktor besar yang sebenarnya jadi biang keroknya. Pertama guys, inflasi. Harga barang itu naik, sementara pendapatan kita tuh nggak ikut naik dengan kecepatan yang sama. Gaji kamu tuh mungkin kenaikannya 5% setahun. Tapi harga beras, minyak goreng, listrik, bensin bisa naik 10-20%. Otomatis uang yang kamu pegang nilainya menyusut. Jadi bukan kamu yang boros nih, tapi uangnya yang makin nggak ada harganya. Kedua, energi. Ini jarang kita sadari. Tapi harga BBM itu kayak tulang punggung semua barang. Kalau BBM naik, biaya distribusi naik, ongkos produksi juga naik, dan ujung-ujungnya harga bahan atau harga barang di pasar itu ikut naik. Jadi ketika ada perang atau konflik yang bikin harga minyak dunia melonjak, daya beli kita tuh di sini otomatis kena imbasnya.
Selanjutnya, kebijakan global yang goyang, guys. Kebijakan global, misalnya perang dagang antara Amerika dan Cina, atau embargo dari satu negara ke negara lain, itu bikin rantai pasok dunia itu berantakan banget. Barang jadi langka, harga naik, dan siapa yang paling susah? Ya kita, konsumen akhirnya. Selanjutnya, guys, utang negara. Utang, banyak negara termasuk Indonesia tuh punya beban utang itu yang besar banget ya. Ketika cicilan utang makin tinggi, pemerintah tuh terpaksa ngurangin subsidi atau ngencengin pajak nih. Efeknya langsung ke masyarakat. Contoh kecilnya, harga listrik naik, harga BBM nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya semua barang itu ikut mahal, ya kan? Dan yang terakhir guys, teknologi dan otomatisasi nih. Ini menarik nih, karena banyak orang itu nggak nyadar. Teknologi memang bikin hidup kita tuh gampang banget, tapi juga bikin lapangan kerja itu makin hilang. Mesin otomatis, AI, robot itu semua bikin sebagian pekerjaan itu digantikan. Kalau pendapatan orang itu berkurang, daya beli jelas tertekan kan. Jadi guys, kalau ada yang bilang krisis daya beli ini karena rakyat itu malas dan kurang kerja keras, itu oversimplifikasi ya. Faktanya pelakunya adalah gabungan dari inflasi, harga energi, kebijakan global, utang negara, sampai perubahan teknologi. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, sebagian krisis ini sebenarnya adalah buatan manusia. Misalnya perang embargo, bahkan spekulasi pasar yang sengaja dimainkan investor besar. Semua itu bikin harga barang itu melambung, padahal bukan karena barangnya nggak ada nih, tapi karena ada kepentingan politik dan ekonomi yang main di belakang layar. Nah sekarang pertanyaannya guys, kalau ternyata sistem dunia sendiri itu jadi biang keroknya, apa yang bisa kita orang biasa lakukan? Tenang, kita bakal bahas itu di bagian selanjutnya ya. Kalau kita nunggu ekonomi pulih guys, bisa-bisa kita keburu kehabisan duluan nih. Sekarang pertanyaannya guys, kita bisa apa? Karena kalau kita cuma ngeluh, krisis nggak bakal berhenti sendiri kan. Kita harus belajar dari sejarah dan dari kondisi sekarang. Pertama guys, pola belanja kita itu harus berubah. Kalau dulu kita tuh gampang banget tergoda diskon, sekarang kita tuh harus bisa ngerem. Bukan karena pelit ya, tapi lebih ke pinter prioritas nih. Mana kebutuhan utama, mana yang sekedar keinginan. Misalnya punya 2 pasang sepatu cukup, nggak perlu tiap bulan tuh beli lagi. Yang kedua guys, investasi ke diri sendiri. Ini penting banget ya. Ekonomi tuh boleh turun, tapi skill itu nilainya nggak pernah turun. Belajar skill baru itu entah digital, bahasa asing, atau keterampilan praktis itu bisa jadi pintu buat nambah penghasilan. Banyak orang tuh justru naik level karirnya di tengah krisis karena dia punya skill yang relevan. Yang ketiga guys, jangan tergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau pekerjaan utama kamu tuh lagi goyang, punya usaha sampingan kecil-kecilan tuh bisa jadi penyelamat. Nggak harus gede, kadang jualan makanan rumahan atau jasa online udah bisa nambah napas ya. Ingat guys, krisis itu bikin orang itu makin kreatif dan biasanya dari situ lahir peluang pengusaha baru. Yang keempat guys, pelaku bisnis tuh harus paham pola konsumsi baru. Kalau masyarakat lagi ngirit nih, berarti produk yang laku adalah barang yang benar-benar dibutuhkan atau yang harganya ramah di kantong. Makanan, banyak brand gede sekarang tuh banting harga atau bikin produk versi murahnya biar tetap ada pembeli kan. Dan yang terakhir guys, belajar dari sejarah. Negara-negara yang sukses bangkit dari krisis adalah mereka yang berani berubah. Sama halnya dengan kita, kalau kita itu bisa adaptasi, peluangnya tetap ada kan. Dan intinya guys, jangan tunggu badai itu reda baru jalan. Kita tuh harus bisa jalan meskipun hujan deras. Karena krisis itu siklus. Tapi orang yang cepat beradaptasi selalu punya peluang lebih besar buat bertahan. Oke guys, kita sampai di kesimpulan nih. Pada akhirnya cerita tentang kemungkinan Indonesia bangkrut di tahun 2030 itu bukan ramalan pasti ya, melainkan sebuah peringatan keras. Semua tanda-tanda bahaya itu sudah jelas. Utang negara itu terus membengkak, ketergantungan pada komoditas mentah, kebocoran anggaran akibat korupsi, serta persaingan global yang makin ketat. Jika dibiarkan, bukan mustahil Indonesia itu benar-benar akan masuk ke dalam krisis besar yang bisa mengguncang sendi kehidupan rakyatnya. Namun guys, di balik ancaman itu ada peluang. Indonesia tuh punya modal besar, sumber daya alam melimpah, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, dan bonus demografi anak muda yang kreatif serta produktif. Yang kita butuhkan sekarang guys adalah keberanian untuk berubah, memutus rantai ketergantungan dan membangun fondasi ekonomi yang kuat berbasis inovasi, industri serta kemandirian pangan dan energi. Pertanyaan utamanya guys, apakah kita tuh akan diam menunggu badai menghantam atau mulai bergerak sebelum terlambat?
Kalau kamu peduli dengan masa depan negeri ini, jangan berhenti di sini, guys. Mari jadikan pembahasan ini tuh ruang diskusi. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurut kamu tuh Indonesia bisa selamat dari ancaman kebangkrutan di tahun 2030? Oke, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan klik tombol loncengnya. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.